semuanya, balik lagi sama aku Ayu di vlog aku. Tapi kali ini bukan vlog traveling atau juga vlog resep. Kali ini aku mau cerita tentang alasan kenapa aku memutuskan untuk pindah ke New Zealand dan cerita soal visa. Jadi kalau kalian penasaran dan kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu, lalu di like, di komen, dan di share. Oke, jadi langsung aja ke alasannya. Jadi untuk alasannya, kenapa aku memutuskan untuk pindah ke New Zealand. Jadi di tahun 2012 itu aku sebenarnya kerja di salah satu perusahaan asing yang bergerak di bidang solar energy. Waktu itu sih kerjanya lumayan bagus dan gajinya juga lumayan bagus ya. Tapi waktu itu aku kayaknya lagi ngerasa bosan aja. Ya kalian pasti tahulah kalau kalian tinggal di satu kota dalam waktu yang lama, kadang-kadang kalian suka bosan kan, dan kadang-kadang pengen lihat suasana baru. Jadi waktu itu karena sebenarnya aku punya pacar yang juga tinggal di New Zealand, sekarang jadi suami aku. Meskipun dia bukan orang New Zealand ya, dia adalah orang Italia yang tinggal di sini. Dia sudah tinggal di sini jauh lebih lama dari aku. Jadi waktu itu bulan November tahun 2013, tepatnya tanggal 4, aku memutuskan untuk datang ke New Zealand. Tapi waktu itu niatnya sih bukan untuk tinggal di sini ya, hanya untuk liburan aja. Karena New Zealand sendiri sebenarnya tidak ada di bucket list aku. Juga aku tidak tahu banyak soal New Zealand, jadi ya pengen lihat aja dan pengen melepas kepenatan sedikit lah supaya nanti pas balik refresh. Tapi setelah 3 bulan ternyata aku pikir kenapa aku nggak nyoba peruntungan aku di New Zealand. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke cerita soal visa. Soal visa, aku pertama kali datang ke New Zealand itu pakai visitor visa based on partnership. Jadi visitor visa based on partnership itu artinya adalah pasangan kalian menjadi sponsor kalian. Jadi waktu itu ya pacar aku yang sekarang jadi suami, dia yang mensponsori visa aku pertama kali datang ke sini. Waktu itu aku dapat langsung 9 bulan, dan di visa aku itu kebetulan tidak ada ketentuan bahwa setiap 3 bulan aku harus keluar New Zealand. Jadi waktu itu sih karena New Zealand Embassy juga ketentuannya masih lebih longgar ya dibanding sekarang. Aku dengar sekarang di imigrasi New Zealand atau di kedutaan New Zealand itu peraturannya lebih strict soal kalau kalian mau datang either sebagai visitor atau kerja. Oke, jadi waktu itu aku dapat langsung 9 bulan. Iya, itu dapatnya lama banget dan itu juga bisa diperpanjang. Oke, setelah 3 bulan tapi aku terus kayak bosen, terus pengen nyoba kerja. Akhirnya aku apply work visa based on partnership. Apa bedanya work visa based on partnership dengan work visa lainnya? Jadi work visa based on partnership masih sama seperti visitor visa based on partnership, itu tetap disponsori oleh pasangan kalian. Ya, jadi aku lupa tadi cerita kalau suami aku ya dulu masih pacar ya, dia memang sudah permanent resident pada saat itu, jadi dia bisa mensponsori aku. Karena untuk sponsor sendiri setahu aku itu cuma bisa kalau kalian citizen atau kalian permanent resident, atau visa aku juga kurang tahu, tapi itu bisa dicek sih di imigrasi. Tapi kali ini aku nggak mau ngomongin soal sponsor, aku cuma mau ngomongin soal visa dan gimana prosesnya. Oke, kalau untuk visitor visa aku apply-nya di kedutaan New Zealand di Jakarta. Waktu itu aku harus ngelengkapin dengan juga medical report, like medical check up, tapi yang seluruhnya ya. Jadi waktu itu aku ingat banget aku medical check up-nya di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, dan waktu itu aku bayarnya sekitar 1,5 juta. Terus lalu aku juga bayar visanya waktu itu kurang lebih sekitar 2 jutaan, tapi aku lupa.
berapanya itu kalian bisa cek semuanya. Untuk rumah sakitnya itu sudah ada listnya di mana kalian harus melakukan medical check up. Jadi ada rumah sakit yang memang ditunjuk oleh kedutaan New Zealand sendiri. Dan kalian harus book sebelum datang ke rumah sakitnya. Oke. Lalu untuk work visa based on partnership ini selain disponsori oleh partner kalian atau pasangan kalian, kalau untuk work visa based on partnership itu adalah open work visa. Jadi memang berbeda dengan work visa lainnya, yaitu kalau work visa yang lain itu biasanya akan dituliskan nama perusahaannya dan title pekerjaan kalian. Jadi kalian nggak bisa apply pekerjaan di tempat lain, jadi hanya spesifik di tempat itu dan untuk bidang itu saja. Sedangkan untuk work visa based on partnership itu kalian bisa kerja di mana aja karena itu open work visa dan sebagai apa aja. Juga untuk biayanya aku sendiri lupa ya, karena itu udah lama banget, itu tahun 2014 dan 2015. Tapi waktu tahun 2015 aku memutuskan untuk apply resident visa. Nah, untuk resident ini aku bisa dibilang cukup beruntung ya, karena waktu itu memang peraturannya belum se-strict sekarang, jadi dan agak sedikit horor gitu ya, karena aku dengar bahkan ada yang diprosesnya lebih dari 1 tahun, tapi waktu itu aku dapet residen aku hanya dalam waktu 3 bulan aja, jadi ya cukup beruntung. Oke, jadi untuk resident visa yang dibutuhkan waktu itu adalah translasi akte kelahiran. Waktu itu aku translate-nya di New Zealand Department of Internal Affairs di sini. Itu aku bayarnya 75 New Zealand dollar per lembarnya. Lalu aku juga butuh SKCK, tapi karena waktu itu SKCK aku memang sudah expired, jadi aku harus buat baru. Dan kebetulan waktu itu aku juga ada trip ke Indonesia, jadi sekalian aja aku bikin yang baru, terus aku pakai buat apply resident. Jadi waktu itu juga mereka membutuhkan medical check up, tapi karena medical check up itu memang berlakunya lumayan lama sih waktu itu, kalau nggak salah 2 tahun. Kalau yang seluruhnya ya, bukan yang X-ray saja. Kalau yang X-ray saja kalau nggak salah cuma berlaku 6 bulan atau 1 tahun, aku kurang tahu. Jadi medical check up result yang aku dapat waktu aku apply visa pertama kali itu masih berlaku. Jadi aku beruntung, aku nggak harus medical check up lagi. Karena setahu aku kalau kalian medical check up di New Zealand itu biayanya lumayan mahal, sekitar 600 New Zealand dolaran. Jadi kalau kalian kali 600 kali 9.000, ya kalian bisa hitung sendiri ya. Jadi ya gitu. Kalau untuk persyaratannya ya kayaknya itu aja. Terus lumayan mahal kalau untuk permanent resident, kalau nggak salah aku bayar lebih dari 2.000 New Zealand dollar untuk aplikasinya. Kalau untuk keuntungan jadi permanent resident di New Zealand itu akan aku bahas di vlog selanjutnya. Oke, kayaknya aku udah ngomong panjang lebar, aku gak mau kalian bosen dengerinnya. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan dan apapun yang ingin kalian tahu soal New Zealand, hidup di New Zealand, gimana caranya dapat pekerjaan dan lain-lain, kalian bisa komen, lalu di subscribe, di like, dan share. Tolong di subscribe kalau kalian belum subscribe ya. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye.